peluang 31 gitu. Semangat pagi sobat tani semua. Kita berjumpa lagi di lahan Pak Mangku Sutame. Kemarin kita berbincang-bincang di lahan sudah pemupukan. Nah, ini sekarang kita melakukan pencampuran ya. Ya, pencampuran untuk kita aplikasikan. Kita aplikasikan. Nah, karena masih ada beberapa bedeng yang belum kita pupuk. Apa saja ini Pak Mangku? Ya ini seperti yang dilihat ini kita menggunakan Karate Plus Boron, kemudian kita menggunakan Mutiara Profesional Ya. dan kita menggunakan subur kali. Subur kali. Ya, Untuk dosisnya pencampurannya berapa? yang kita gunakan sesuai dengan anjuran. Ini kita pakai per hektarnya 400 kilo secara total. Secara total Jadi, ya. dimana yang kita gunakan yang pupuk ini profesionalnya paling banyak. Profesionalnya paling banyak untuk Iya. saat ini ya. Ya, untuk saat ini banyak. Jadi, Karena kira 250 kilo, ya, kemudian 100 kilo yang subur kalinya Subur kali. ini kita kasihnya berapa ini sisanya. sisanya ya. Ya. 250, Ya, 100 kilo. 100 kilo. Berarti ini 50 50 kilo ya. 50 Oh kilo. iya. Kenapa profesional banyak? Karena di sini kandungan fosfatnya tinggi. Fosfatnya tinggi. Harapannya untuk akar dan anakan tunasnya. Karena tunasnya itu Benar, harapan iya. kita agar perkembangan jahenya lebih cepat. Lebih cepat ya. Ya, dan pembentukan anaknya juga lebih cepat, lebih banyak. Nah, nanti pemupukan selanjutnya baru subur kali Sama di karate. sama karate. Ah, subur kali lebih banyak porsinya. Lebih banyak, iya, Ya, lebih karena untuk pemadatan umbi, kemudian kualitas umbi, berat umbi ada di subur kali. Kemudian plus daya tahannya. Daya tahan ya. Ah, Daya tahan simpan pasti Pak. sudah dibuktikan ya? Sudah dibuktikan. Sudah Kemarin dibuktikan. kita sama tetangga yang tidak menggunakan produk dari MTG itu dalam satu keranjang kita dalam satu keranjang rata itu timbangannya 40 kilo. Sedangkan tetangga yang tidak menggunakan pupuk MTG itu harus volumenya lebih banyak. Nah, kayak ada gundukan gunungnya dulu ditimbang baru ketemu 40 kilo. Ini serata satu keranjang itu udah 40 kilo. Itu yang kita alami kemarin, kita coba timbang. Kita cari perbandingan antara yang tidak memakai produknya MTG. Jadi itu. Padahal kemarin ini ya belum full dari Belum full. awal ya, cuma Belum. akhirnya pakai Iya. subur kali karate. Kemarin pakai profesional apa grower itu kemarin? Yang kemarin pakai grower malah. Pakai grower ya. Ya. Grower fosfatnya sedikit. Nah, Iya. di sini kita coba menggunakan profesional. Lahan yang di sebelah sudah pakai profesional. Memang pertumbuhannya anakannya Lebih cepat. lebih banyak. cepat ya. Ya. Nanti kita kunjungi ke sana, kita lihat yang sudah aplikasi profesional sudah umur 3 bulan. Iya. Yang ini aplikasi umur 2 bulan ya. Nah, yang sekarang ini umur 2 bulan. Ini yang baru tumbuh. Ini baru umurnya baru 3 minggu. Ya, ini 3 minggu. Iya. Ya, 3 minggu. Oke. Ada lagi yang lupa kemarin. Kemarin itu video kemarin pupuk dasarnya kita Pupuk belum dasar, nah. bincang-bincang pupuk dasarnya. Ternyata yang kemarin itu yang di sana Sudah sudah diisi menggunakan pupuk dasar. dengan menggunakan SS Amopos. SSA Mopos. Berapa kilo Pak Mangku takaran per Untuk per hektarnya? hektarnya saya gunakan kemarin perhitungannya 250 kilo. 250 kilo per hektar ya. Sobat tani, jadi yang kemarin itu menggunakan SSA Mopos 250 kilo per hektar. Per hektar ya. Oke. Jadi SSA Mopos kandungannya adalah nitrogennya 16, fosfatnya 20 dan ada sulfurnya kalau nggak salah 12% ya. 20%. Nah, SSA Mopos untuk perakaran yang sehat. Ya, benar. Itu kenapa Amopos di awal adalah untuk menunjang pertumbuhan akar yang kokoh dan sehat itu Pak Mangku. Oke. Ya, kita ke lahan lagi, kita Ya, mari. untuk melakukan pemupukan lagi. Pemupukan, gitu.
Ini pemupukan umur 2 bulan. Digunakan Karate Plus Boroni, NPK profesional, subur kali. Mengapa harus menggunakan NPK profesional? Yaitu karena fosfatnya 25% untuk pertumbuhan anakan dan akar umbi. Gitu, seperti itu. Ayo, mari kita ke sana. Nah, sambil jalan kita ini sebagai ya informasi. Ini jahe umur setelah tanam 2 minggu Pak Mangku ya? 3 minggu. 3 minggu. Nah, ini sudah pertumbuhannya seperti ini, sudah mulai tumbuh, tetapi belum merata ya. Belum. Untuk meratanya biasanya berapa minggu? Umur 4 minggu udah rata ini. Umur 4 minggu udah rata keluar. Yes. Oke. Kemarin sudah melihat cara pemupukan, lebih yakinnya kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Kemarin sudah diambil umbinya, Pak Mangku? Sudah ini. Nah, ini kemarin sudah diambil umbinya. Cara pengambilan umbi video sebelumnya ada di situ. Kenapa harus diambil? Karena umbi dari indukan tidak bisa besar ya. Tidak bisa besar. Dia Tetap seperti itu, tidak bisa berkembang. Nah, kalaupun dibiarkan, kadang ada yang busuk ya. busuk, betul. Tetapi tidak berpengaruh ke tanaman, anakannya atau tunas berikutnya. Nah, lebih baik diambil kemudian Kita jual lagi. dijual lagi karena harganya cukup baik ya harganya. Sekarang berapa Pak Mangku? Harganya? 30.000 per kilo. Harganya 30.000 per kilo. Biasanya ini luas berapa ini? Dapat berapa kilo kemarin ini ambil umbinya? Dapat ke 600 kilo. 600 kilo. Ya. 600 berapa are ini, Pak? Ini ada 20 are ini. 20 are 600 kilo. Lumayan buat beli pupuk lagi. 850-an. 850-an ya tanamnya ya. Berarti ada sekitar 200 kilo hilang ya? Atau busuk ya? Atau pengambilannya nggak semuanya diambil itu. Indukan tadi nggak bisa buat indukan lagi ya? Itu dijual untuk konsumsi. Ya, ini. Gimana Pak? Kemarin saya dengar-dengar ini karate ini luar biasa ini Pak. Iya. Gimana Pak responnya kemarin? Saya juga kaget juga waktu dikocor karate. Tanaman apa itu Ya. Pak waktu dikocor karate itu Pak? Itu kemarin mungkin salah satu petani yang beli ke saya Karate Plus Boron itu untuk coba untuk ngocor jahe sebenarnya. Yang jahenya ini agak layu. Agak layu ya? Kuning agak layu dia jahenya. Kemudian setelah dikocor sama menggunakan itu Karate Plus Boron dia normal lagi tumbuhnya. Normal lagi tumbuhnya. Normal lagi tumbuhnya. Itu tanaman jahenya kemarin, makanya ada banyak teman-teman yang lain jadinya ikut-ikutan beli Pak, banyak yang beli. Tapi khusus untuk itu Karate Plus Boronnya itu yang diborong sama mereka. Oh ya, gitu. karena belum tahu grower profesional pas ngocornya pakai karate ya. Karate Boron aja yang Nanti dipakai. coba disarankan bisa pakai grower atau profesional, campurkan karate boroni. Jadi ini testimoninya berarti kemarin dikocor karate langsung tanaman itu langsung responnya langsung kembali pulih ya? Ya, ada mungkin 5 atau 7 1 minggu itu udah pulih katanya. Udah layu. pulih. Biasanya kalau jahe layu atau kuning yang terserang kuning itu biasanya dalam
1-2 minggu itu udah nggak bisa diobati, nggak bisa dikasih pengobatan, dia pasti akan busuk, Oh, akan gitu. pasti mati. Nah, Mungkin karena kandungan kalsiumnya yang larut di air 100% dan cepat terserapnya, Terserap. karena ada boronnya di situ dan nitrat, sehingga cepat reaksinya, tanaman pulih, tanaman segar kembali. Ini lahan 20 are tadi, kemudian ada yang masih umur 3 minggu, dan kita lihat lagi nanti yang umur 3 bulan. 3 bulan berarti itu sudah 1 bulan pemupukan ya Mangku ya. Iya, 1 bulan pemupukan. Tentunya sudah diserap pupuknya sudah kelihatan ya. Iya, betul. Gitu. Ini jahe gajah. Ya gajah. Ya gajah jumbo. Jahe gajah jumbo. Ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita sedikit berbincang-bincang tentang khasiat subur kali, Karatibulus boroni, dan apa namanya ini, NPK profesional. Karatibulus boroni sudah dapat testimoninya dari Pak Mangku tadi. Kemudian profesional kandungannya 92525 yang sangat cocok untuk pembentukan umbi, akar, dan anakan tanaman. Nah, seperti itu. NPK profesional ini sangat cocok untuk ditabur atau sistem tugal tadi. Karena memang bawaannya NPK profesional ini memang untuk tujuannya untuk tabur atau tugal. Tuh. Kemudian subur kali ini yang luar biasa sekali. Kaliumnya bebas klor. Jadi meskipun 30% dibanding dengan kalium klorida yang 60%, ini istilahnya sudah intinya kaliumnya cepat terserap oleh tanaman. Seperti itu. Makanya jangan lihat ada kandungannya 60% lebih tinggi, tetapi itu ada klornya. Nah, kalau pakai subur kali non klor, ya Non-klor. klornya sudah dibuang. Ada lagi kelebihannya subur kali ini untuk dataran tinggi sangat cocok Pak Mangku. Ya. Karena ada magnesiumnya 10%. Magnesium ini adalah inti klorofil. Jadi di sini kan 1000 meter DPL di Desa 3, Iya, termasuk dataran tinggi ya. Cahaya matahari gini di sini gimana? Di sini normal. Sering mendung tapi ya? Ya, tapi kalau sekarang udah musim hujan kayak gini, musim Desember Januari itu udah musim hujan. Tapi paling enggak setengah hari itu dapat kita sinar matahari. Dapat sinar matahari. Karena di sini lumayan lahan kita ini enggak ada pohon yang banyak. Jadi ini cuma pohonnya milik tetangga. Jadi di lahan kita ini dapat sinar matahari full. Ya. Tapi dengan magnesium 10% dataran tinggi, itu mempercepat penyerapan kalium juga. Magnesium itu karena magnesium inti klorofil akan membentuk klorofil daun. Kemudian jika klorofil terbentuk, maka fotosintesis akan lebih cepat. Lebih cepat nih. Penyerapan unsur hara tentunya lebih cepat. Hasil fotosintetnya dikirim ke umbi itu juga lebih banyak. Itu pentingnya subur kali butir. Perbedaannya dengan pupuk yang lain. Kalium bebas klor, magnesium, dan ada sulfurnya. Itu Pak Mangku. Mengapa subur kali itu sangat bagus untuk pengisian buah maupun umbi. Ini pentingnya kita petani dapat pendidikan, Pak. Pengetahuan. Kita share-share saja Pak Mangku. Petani banyak yang untuk sampai saat ini saya yakin petani khususnya yang menekuni jahe belum betul fungsi dari pupuk itu sendiri. Paling yang kita ketahui adalah pupuk makro yang kita ketahui adalah pupuk NPK-nya itu yang banyak yang kita pakai. 16-16 saja ya. 16 saja yang pakai. Fungsi-fungsi yang lain kita belum tahu. Ini difungsikan misalnya kayak tadi ada perlu kita untuk penambahan untuk penguatan klorofilnya kita belum tahu yang seperti itu. Makanya pengetahuan yang seperti ini sebenarnya yang diperlukan oleh petani agar petani ini bisa cerdas dalam bertani seperti itu. Cerdas ya, agar nanti penggunaan pupuknya tepat. Tepat ya. Dan cerdas pokoknya bisa menghasilkan maksimal. Oke. Mudah-mudahan dengan video ini semua sobat tani juga bisa mengambil manfaat atau ilmunya. Tetapi kalau ada salahnya silahkan koreksi di komentar di bawah. Kita diskusi saja untuk kemajuan
petani, kemajuan kita bersama. Gitu nggih Pak Mangku? Betul, betul sekali, betul sekali. Kita sangat berharap sekali bahwa kita tetap ada pendampingan seperti ini, paling tidak untuk memberikan edukasi terhadap petani, biar para petani, khususnya di penekun jahe itu namanya tepat teknologi, tepat guna dan tepat teknologi yang kita gunakan untuk mendapat hasil yang maksimal di pertanian, seperti itu. Oke, oke. Kita gimana kalau kita lihat hasil jahe yang sudah umur 3 bulan. 3 bulan bentar lagi. Oke, kita lanjut ke lahan berikutnya. Nah, ini sekarang kita di lahan yang umur jahe gajah umur 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan lewat berapa ini? Lewat 3 bulan lewat 7 hari. 3 bulan lewat 7 hari. Jadi Ya. pemupukan dasar Amopos 250 kilo per hektar, kemudian umur 2 bulan pakai profesional Subur kali sama Karate Plus Boroni. Iya. Jadi ini penampakan usia 3 bulan 7 hari. 3 bulan 7 hari. Bisa kita jalan Pak Mangku. Selain tanam jahe juga ada ini sebenarnya lahan jeruk, karena jeruknya masih kecil daripada lahan tidak termanfaatkan, ditanami jahe. Oke. Di sisi anakannya juga secara umumnya merata dia tumbuh cepat sekali. Lebih cepat ya daripada ini. Anakannya, informasi dari Pak Mangku, lebih cepat dari biasanya, lebih cepat tumbuh. Apalagi habis diuruk seperti ini biasanya lebih cepat. Yang sebelah sana umur berapa ini? Umur 4 minggu. Umur 4 minggu. Ini sudah ada anakan yang keluar-keluar. Sudah ada yang 2, ada yang 3. Jadi kecepatan tumbuhnya 3 minggu tadi masih kecil-kecil, nanti 4 minggu seperti ini ya. Iya, seperti ini. Cepat sekali. Kalau udah dia tumbuh, cepat sekali. Sayang ini ada. Nah, ini ada daun bambu. Sangat banyak fungsinya daun bambu. Dengan daun bambu seperti ini, gulma sangat berkurang. Untuk memperlambat tumbuhnya gulma. Untuk tujuannya sebenarnya memperlambat tumbuhnya gulma, tapi kelebihannya sangat banyak. Bakteri aktif, kemudian sersah daun ini jadi kompos juga Pak Mangku. Jadi sangat banyak keunggulan jika menutupi tanah ini menggunakan daun bambu. Pak Mangku, untuk sobat-sobat tani semua, untuk ya sharing-sharing apa kesannya dan pesannya untuk sobat tani semua. Ya, buat sahabat-sahabat petani yang khususnya menekuni pertanian jahe, yang pertama, sebelum kita menanam jahe, kita harus tahu teknologi yang mau kita gunakan. Ya, untuk memaksimalkan hasil, tentu kita harus banyak belajar untuk mengetahui teknologi yang bisa mendukung untuk optimalisasi dari hasil produk yang itu yang kita perlukan sebenarnya. Jangan takut buat teman-teman petani, kita belajar terus, berinovasi terus untuk menggunakan pupuk-pupuk yang
bisa meningkatkan kualitas pertanian khususnya di tanaman jahe. Yang saya percayakan saat ini adalah pupuk punyanya Merauke Tetap Jaya yang sudah saya buktikan dari tahun lalu menggunakan, dan yang saya pentingkan adalah channel pendampingan untuk tetap mendapat ilmu-ilmu baru, pengetahuan baru dari pupuk-pupuk yang diproduksi oleh Merauke Tetap Jaya. Jangan takut untuk berinovasi dan menggunakan teknologi yang tepat guna. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti kita sambung lagi bincang-bincang bagaimana pemupukan berikutnya, bagaimana keadaan tanaman ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kemudian jika ini bermanfaat bisa dibagikan ke saudara dan teman-teman lain. Salam panen, Pak Mangku. Ya, terima kasih. Semangat Pagi. pagi, tetap semangat. Oke.